Apa itu peradangan? Peradangan adalah respon perlindungan normal tubuh terhadap cedera. Apa saja penyebab peradangan? Penyebab peradangan yaitu infeksi, paparan iritan, dan gangguan autoimun. Ada 5 tanda atau gejala yang dapat menunjukkan peradangan akut. Yang pertama yaitu ada kemerahan, kedua panas, 3 bengkak, 4 nyeri, dan yang kelima yaitu sulit untuk menggerakkan area tubuh yang terdampak secara normal. Selama peradangan berlangsung, peradangan akut merupakan respons imun yang biasanya berlangsung hanya beberapa hari dan secara normal bermanfaat untuk penyembuhan. Meskipun sering disertai dengan sensasi tidak menyenangkan seperti gatal atau sakit. Peradangan terjadi saat sistem imun mencoba melindungi organ dari infeksi dan cedera. Tujuannya adalah melokalisasikan dan menghilangkan jaringan yang rusak sehingga tubuh bisa mulai menyembuhkan diri. Bagaimana mekanisme peradangan pada manusia? Terdapat banyak sel sistem kekebalan tubuh yang terlibat selama proses inflamasi. Sel-sel tersebut melepas zat kimia seperti histamin, bradikinin, dan prostaglandin. Ketiga zat tersebut berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah sehingga memungkinkan lebih banyak darah dan sel sistem kekebalan tubuh untuk mencapai jaringan yang terluka. Mekanisme ini juga bisa menimbulkan sakit dan pembengkakan pada jaringan yang terluka. Hal ini akan secara perlahan menghilang selama proses penyembuhan. Dalam kondisi tertentu, terkadang tubuh keliru menganggap sel atau jaringan tubuh yang sehat sebagai ancaman, seperti halnya paparan virus, bakteri, atau racun. Sebagai akibatnya, zat kimia yang dilepaskan bisa mengiritasi bagian tubuh tersebut. Reaksi ini dalam jangka waktu tertentu bisa menyebabkan penyakit autoimun. Apa saja faktor resiko peradangan? Pertama, jarang bergerak. Senyawa antiinflamasi akan mengalir saat otot-otot bergerak. Orang yang jarang bergerak lebih beresiko mengalami peradangan, terutama ketika usia lanjut. Kedua, obesitas. Berat badan lebih dan obesitas memungkinkan adanya lemak ekstra pada bagian perut. Lemak biasanya mempercepat pelepasan senyawa inflamasi yang merusak jaringan. Ketiga, pola makan tertentu. Diet tinggi lemak jenuh, lemak trans, dan gula rafinasi membuat risiko inflamasi meningkat, terutama pada orang yang kelebihan berat badan. Keempat, punya kebiasaan merokok. Kebiasaan buruk ini bisa menurunkan produksi zat antiinflamasi sehingga kerusakan tubuh lebih mudah terjadi. Kelima, pertambahan usia. Bertambahnya usia bisa meningkatkan risiko terjadinya kerusakan pada tubuh. Keenam, stres dan kurang tidur. Kerusakan pada sel tubuh berkaitan erat dengan dampak stres dan insomnia yang terjadi secara terus-menerus. Ketujuh, hormon seks yang rendah. Kadar hormon estrogen dan testosteron di bawah normal bisa memicu inflamasi. Secara umum, peradangan terbagi ke dalam dua jenis, yakni peradangan akut dan kronis. Peradangan akut, di mana kondisi ini biasanya terjadi akibat cedera atau infeksi bakteri atau virus. Peradangan akut, di mana kondisi ini biasanya terjadi akibat cedera dan infeksi bakteri atau virus. Proses terjadinya dengan cepat dan bisa parah. Dan yang kedua, yaitu peradangan kronis, di mana kondisi ini berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan seumur hidup. Dampak jangka panjang dari berbagai kondisi serius yang menyebabkan perubahan besar pada jaringan, organ, maupun sel tubuh. Apa penyakit yang termasuk peradangan akut? Yaitu diabetes, penyakit kardiovaskular, CVD, arteritis, dan penyakit sendi lainnya seperti alergi, penyakit paru obstruktif, kronik, dan lainnya. Apa penyakit yang termasuk peradangan kronis? Penyakit radang usus, penyakit hati, psoriasis, dan rheumatoid arthritis adalah penyakit peradangan kronis yang menyebabkan kelelahan. Bagaimana diagnosis dan penanganan?
Jika nyeri Anda parah atau berlangsung lama, Anda harus berkonsultasi dengan dokter yang dapat melakukan pemeriksaan dan kemungkinan memerintahkan tes darah atau tes pencitraan, seperti sinar X, MRI, atau CT scan untuk menemukan penyebab peradangan. Dokter juga dapat merekomendasikan penanganan seperti penggunaan obat-obatan NSAID yang digunakan untuk tujuan anti peradangan dan pereda nyeri.